Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Taruh nama dia atas nama Ridwan Syah, NIT 2342151. Kelas Teknika 4G. Pertama, saya akan memaparkan peran sebagai pemimpin mengolah situasi gagal start mesin engine di pelabuhan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan peran saya sebagai seorang pemimpin, khususnya saat menghadapi situasi gagal start main engine ketika kapal berada di pelabuhan. Situasi ini merupakan salah satu kondisi darurat teknis yang harus segera ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah gangguan secara operasional serta menjaga keselamatan awak kapal dan lingkungan pelabuhan. Langkah pertama yaitu mengambil kendali dan tetap tenang. Sebagai pemimpin, langkah pertama saya adalah mengambil kendali situasi dengan tenang dan tegas. Sikap tenang sangat penting agar seluruh tim tidak panik dan bisa berpikir secara jernih. Saya segera meminta laporan mengenai status terakhir dari main engine. Apakah permasalahan pada sistem bahan bakar, udara, start, sensor, atau sistem kontrol elektronik. Yang kedua adalah koordinasi dengan departemen mesin dan anjungan. Langkah berikutnya adalah berkoordinasi secara langsung dengan chief engineer dan tim mesin. Saya meminta mereka untuk melakukan diagnosa awal dan menyampaikan estimasi waktu perbaikan. Di saat bersamaan, saya juga melakukan koordinasi dengan OOW, Officer of the Watch, di anjungan untuk memastikan bahwa semua manuver kapal dihentikan secara sementara dan alat bantu tambat diperiksa kembali guna memastikan kapal dalam posisi aman. Yang ketiga, komunikasi eksternal dan laporan ke otoritas. Dalam kondisi seperti ini, saya sangat penting untuk segera melapor kepada otoritas pelabuhan, VTS atau Port Control, bahwa kapal mengalami kendali teknis dan saat ini belum dapat melakukan pergerakan. Ini penting untuk menjaga keselamatan lalu lintas laut di area pelabuhan dan mencegah potensi insiden tabrakan atau gangguan terhadap kapal lain jika kita sedang bersiap untuk departur. Maka saya juga akan berkoordinasi dengan agen kapal dan operator pelabuhan untuk menjelaskan keterlambatan dan meminta waktu tambahan jika diperlukan. Bagian keempat yaitu menjamin keselamatan dan evaluasi risiko. Salah satu peran penting pemimpin adalah mengutamakan keselamatan kapal dan semua awak kapal. Oleh karena itu, saya akan memerintahkan kru untuk meninjau ulang kondisi tambatan dan gangway, siaga dengan turbot, tugboat jika tersedia sebagai rencana darurat manuver, menjaga kesiapsiagaan seluruh sistem bantu lainnya seperti auxiliary engine dan emergency generator. Saya juga akan mengevaluasi apakah kondisi ini bisa berpotensi menjadi keadaan darurat, misalnya jika terjadi kebocoran bahan bakar, lonjakan tekanan, atau suhu mesin yang tidak normal. Yang kelima adalah penyusunan rencana pemulihan dan evaluasi. Setelah masalah utama diidentifikasi dan langkah perbaikan dimulai, saya sebagai pemimpin meminta rencana pemulihan sistem atau recovery plan dari tim mesin. Ini termasuk estimasi waktu, prosedur pengujian setelah perbaikan, serta konfirmasi kesiapan main engine sebelum restart. Jika kondisi sudah pulih, saya akan meminta uji coba start engine secara lokal dan remote dan memastikan semua sistem kembali normal. Setelah itu, kita lanjutkan dengan
postmortem, analisis bersama seluruh tim untuk mengevaluasi penyebab terjadinya dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Penutup. Situasi gagal start main engine memang dapat terjadi kapan saja. Tanggap dan tegas dalam pengambilan keputusan. Konsisten dalam menjalankan keselamatan sebagai prioritas utama. Saya percaya bahwa ketenangan, ketegasan, dan kerjasama tim adalah kunci utama untuk mengolah situasi darurat seperti ini. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Mohon izin Pak.